Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Bortarigan dengan NIM 2103200020. Pada video saya yang kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pemeliharaan tanaman menghasilkan pada kelapa sawit. Sebelumnya tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Agribisnis Perkebunan yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SSTMP. Langsung saja masuk kepada materi tentang pemeliharaan tanaman menghasilkan pada kelapa sawit. Tanaman menghasilkan pada kelapa sawit itu merujuk kepada fase di mana tanaman kelapa sawit ini mulai memproduksi buah yang dapat dipanen. Biasanya tanaman kelapa sawit ini mulai menghasilkan buah setelah 3-4 tahun setelah penanaman. Pada fase ini tandan buah segar atau TBS mulai berbentuk dan menjadi sumber utama dari minyak kelapa sawit itu sendiri. Adapun beberapa ciri-ciri dari tanaman kelapa sawit yang sudah memasuki fase menghasilkan, yaitu dilihat dari usia tanamnya. Umumnya kelapa sawit mulai menghasilkan pada usia 3-4 tahun tergantung pada varietas dan kondisi pertumbuhan. Yang kedua yaitu dilihat dari pembentukan tandan buah segarnya. Dari tandan buah segar mulai berbentuk yang terdiri dari banyaknya buah kelapa sawit. Buah-buah ini berwarna dari hijau hingga merah kehitaman saat sudah matang. Yang ketiga dilihat dari produksi yang maksimal. Tanaman kelapa sawit ini biasanya mencapai produksi optimal antara usia 8-15 tahun, di mana hasil buahnya itu paling banyak dan berkualitas. Yang keempat ada frekuensi panen. Frekuensi panen dari tandan buah segar ini bisa dipanen setiap 10 hingga 14 hari tergantung dari kondisi iklim dan perawatan. Pada fase menghasilkan kelapa sawit sangat penting dalam industri perkebunan karena menjadi sumber utama minyak kelapa sawit yang digunakan dalam berbagai produk industri. Adapun perbedaan antara tanaman menghasilkan atau TM dan tanaman belum menghasilkan atau TBM. Pada kelapa sawit itu sendiri didasarkan pada umur tanaman, produktivitas, serta status pertumbuhan dan perkembangan dari buah. Berikut ada beberapa perbedaan utamanya, yaitu dilihat dari umur tanaman tadi. Umur tanaman yang belum menghasilkan itu atau TBM ini dimulai dari fase awal pertumbuhan kelapa sawit, sejak penanaman bibit di lapangan hingga tanaman mulai berbuah. Biasanya tanaman ini belum menghasilkan dan berada pada umur 0-3 tahun. Pada fase ini tanaman masih dalam masa vegetatif dengan fokus pada pertumbuhan daun, batang, dan akar. Tanaman menghasilkan atau TM dilihat dari tanaman yang berbuah secara komersial dan dapat dipanen. Pada fase ini biasanya dimulai setelah tanaman berumur sekitar 3-4 tahun, dan itu tergantung pada varietas dan kondisi dari lingkungan tersebut. Dilihat juga dari setelah memasuki fase TM. Pohon kelapa sawit akan menghasilkan buah secara terus-menerus selama sekitar 20-25 tahun dengan puncak produktivitas pada umur 8-15 tahun. Untuk dilihat dari produktivitasnya, tanaman yang belum menghasilkan yaitu atau TBM dilihat dari tidak adanya produksi buah.
yang dapat dipanen secara komersial selama fase TM, meskipun bunga ataupun buah kecil mungkin muncul pada umur sekitar 2-3 tahun. Nah, hasilnya itu juga belum mencukupin untuk dipanen. Nah, untuk tanaman menghasilkan itu sendiri, pada fase TM, pohonnya itu mulai menghasilkan TBS ataupun tandan buah segar secara konsisten dan bisa dipanen. Nah, produksi awal mungkin masih rendah, tetapi akan meningkatkan seiring bertambahnya usia tanaman hingga mencapai puncak pada usia 8-15 tahun. Nah, untuk dilihat dari pemeliharaan itu sendiri, yaitu kalau tanaman belum menghasilkan atau TBM, dilihat dari pemeliharaan yang lebih difokuskan pada perawatan pertumbuhan tanaman seperti pemupukan ataupun untuk pertumbuhan vegetatif, pengendalian gulma, serta perawatan kesehatan tanaman. Nah, agar tanaman tersebut dapat berkembang dengan baik hingga mencapai fase yang menghasilkan. Terus kalau misalnya untuk pemupukan dan pemangkasan, TBM ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan yang optimal, tetapi tidak ada kegiatan pemanenan. Nah, untuk TM sendiri ataupun tanaman menghasilkan itu lebih difokuskan pada pemeliharaan, yang itu yang bergeser pada peningkatan produktivitas dari buahnya. Nah, selain pemupukan dan pengendalian hama, kegiatan panen buah dilakukan secara berkala, biasanya setiap 10-14 hari. Nah, lanjutnya pemeliharaan yang intensif. Nah, pada pemeliharaan intensif melihat dari pengelolaan tanaman yang sudah berproduksi untuk menjaga tingkat produksi yang optimal, termasuk pemangkasan daun tua, terus pemupukan untuk mendukung produksi buah, serta penanganan hama dan penyakit. Terus yang keempat ada peran ekonomi. Nah, bedanya dari TBM dan TM, kalau TBM itu pada fase ini yaitu tanaman belum memberikan keuntungan. Nah, keuntungan dari ekonomi. Nah, karena belum adanya produksi buah yang belum dapat dipanen. Nah, perkebunan juga masih berada dalam tahap investasi dengan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi tanpa adanya penghasilan dari penjualan buah. Nah, untuk TM sendiri ataupun tanaman menghasilkan, yaitu tanaman ini mulai memberikan hasil ekonomi yang berupa buah yang dapat dipanen dan diolah menjadi minyak kelapa sawit. Nah, pada fase ini perkebunan mulai memberikan pendapatan yang signifikan terhadap produktivitas yang optimal, akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Nah, pada fase dilihat dari fase pertumbuhannya. Pada fase pertumbuhan di TBM dan TM, bedanya yaitu kalau di TBM yaitu tanamannya masih berada pada fase pertumbuhan vegetatif dengan lebih fokus pada perkembangan batang, akar, dan daun. Nah, kalau di TM itu dilihat pada fase ini yaitu tanaman yang memasukin fase reproduktif. Nah, di mana energi yang dialokasikan untuk pembentukan bunga dan buahnya, terus pertumbuhan dari vegetatif tetap berlangsung, tetapi lebih fokus utamanya adalah pada produksi buahnya. Terus bedanya lagi yaitu dilihat dari pengelolaan hama dan penyakitnya. Nah, untuk pengelolaan hama dan penyakitnya itu yaitu yang pertama, bedanya kalau di TBM hama dan penyakitnya itu tetap harus dikendalikan, tetapi resikonya cenderung lebih rendah dibandingkan pada tanaman yang menghasilkan. Nah, lebih difokuskan pada kesehatan yang umum untuk memastikan tanaman itu dapat tumbuh secara optimal. Kalau di TM sendiri itu pada fase ini dilihat dari pengelolaan hama dan penyakitnya itu lebih intensif, dikarenakan tanaman menghasilkan buah dan serangan hama ataupun penyakit dapat berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas dari buahnya itu sendiri. Nah, perhatian khusus itu diberikan pada
TBS ataupun tandan buah segar, dan bagian tanaman lainnya yang dapat mempengaruhi hasil dari produksi kelapa sawit itu sendiri. Nah, pada fase tanaman menghasilkan, pada perkebunan kelapa sawit itu dimulai setelah tanaman berusia sekitaran 3-4 tahun sejak penanaman. Nah, pada fase ini pohon kelapa sawit sudah mulai menghasilkan buah yang cukup untuk dipanen secara ekonomis. Nah, masa produktif ini dapat bertahan hingga usia 25-30 tahun, dan itu tergantung pada pemeliharaan dan kondisi dari lingkungan sekitar. Nah, untuk secara umumnya yaitu terdapat 3 fase penting pada tanaman yang menghasilkan. Yang pertama yaitu pada fase awal TM, yaitu pada tahun keempat hingga ke-8. Pada fase ini produksi buah meningkat secara bertahap. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada fase fase dari produktivitas puncak, di mana pada di tahun ke-8 hingga ke-18. Nah, produksi buah berada pada titik tertinggi. Yang ketiga ada fase menurun. Nah, pada fase menurun ini di tahun ke-19 hingga ke-25 ataupun 30. Nah, produksi ini mulai menurun akibat faktor usia dari tanaman tersebut. Nah, untuk pemeliharaan dari tanaman menghasilkan untuk pemeliharaan tanaman menghasilkan ataupun TM ini, yaitu pemeliharaan TM itu mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memaksimalkan produksi dan menjaga kesehatan tanaman agar tetap produktif selama masa hidupnya. Nah, setiap pemeliharaan ini dilakukan secara teratur dan terukur. Nah, yang pertama yaitu ada pemupukan. Nah, pada kegiatan pemupukan ini merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga kesehatan dan produktivitas dari tanaman tersebut. Nah, kebutuhan dari pupuk ini berbeda-beda tergantung dari kondisi tanah, cuaca, dan usia dari tanaman tersebut. Untuk jenis pupuknya yaitu ada pupuk nitrogen. Nah, pupuk nitrogen ini yaitu pentingnya untuk pertumbuhan vegetatif ataupun lebih fokus ke daun dan batang. Terus yang kedua ada fosfor. Nah, untuk meningkatkan sistem perakaran dan pembentukan dari buahnya. Terus ada kalium. Nah, kalium ini membantu pembentukan minyak dalam buah serta ketahanan dari tanaman terhadap penyakit. Terus yang keempat ada magnesium, yang itu magnesium ini berperan dalam fotosintesis dan pembentukan dari klorofil tersebut. Selanjutnya ada kalsium. Nah, kalsium ini untuk menjaga keseimbangan dari nutrisi dari dalam buah dan memperkuat dinding sel dari tanaman tersebut. Dan yang terakhir ada suplemen mikronutrien, yaitu boron ataupun seng serta tembaga dan mangan, yaitu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis dari tanah dan daun. Nah, untuk metode dari pemupukan tersebut yaitu pemupukan dilakukan sekitaran 2-4 kali per tahun. Nah, itu tergantung pada kondisi tanah dan analisis dari daun tersebut. Nah, untuk aplikasi pupuk ini bisa dilakukan secara manual untuk menggunakan tenaga kerja dengan menaburkan pupuk di sekitaran pangkal pohon ataupun cincin dari pupuk. Nah, atau dengan bantuan mekanisme jika skala perkebunannya itu besar. Selanjutnya ada penggunaan pupuk organik seperti urea, MOP, muriat atau muriat of potas atau TSP triple super phosphate, dan dolomit disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk pupuk organik itu yaitu tandan kosong atau janjang kosong yang telah digunakan di pabrik pengolahan. Nah, sering kali dikembalikan ke kebun untuk dijadikan sebagai pupuk organik, dan ini juga bisa dapat membantu menumbuhkan unsur hara di dalam tanah. Nah, untuk pada masa tanaman menghasilkan ataupun TM ini yaitu dosis dari
pemupukan disesuaikan dengan umur tanaman, kondisi tanah, dan hasil dari analisis daun. Nah, berikut ada beberapa panduan umum pemupukan tanaman kelapa sawit berdasarkan usia tanaman per tahun selama fase TM. Nah, untuk umur 4-10 tahun itu awal TM itu ada nitrogen, itu sekitaran 1,5 sampai 2,5 per kilogram per pohon per tahun. Untuk fosfornya itu sendiri yaitu 0,3 sampai 0,6 kg per pohon per tahun dalam bentuk TSP. Selanjutnya ada kalium. Nah, kalium ini 1,0 sampai 3,5 kilogram per pohon per tahun dalam bentuk MOP. Terus yang kelima ada kalsium. Nah, kalsium ini sekitaran 1,0 sampai 2,0 kilogram per pohon per tahun, itu dari dolomitnya. Terus ada magnesium yaitu sekitar 0,5 sampai 1,0 kilogram per pohon per tahun dalam bentuk dolomit ataupun kieserit. Nah, yang keenam itu ada suplemen mikronutrien, yaitu yang bergantung pada hasil analisis tanah dan daun. Nah, biasanya itu diaplikasikan dalam jumlah kecil. Nah, boron 50 sampai 150 gram per pohon, seng 50 sampai 100 gram per pohon. Selanjutnya untuk yang umur 10 sampai 20 tahun itu produktivitas yang maksimal. Nah, untuk produktivitas yang maksimal itu untuk nitrogennya itu sekitaran 2,0 sampai 3,0 kg per pohon per tahun. Nah, untuk fosfornya itu yaitu sekitaran 0,5 sampai 1,0 kg per pohon per tahun dalam bentuk TSP. Untuk kaliumnya itu sekitar 2,0 sampai 4,5 kg per pohon per tahun dalam bentuk MOV. Terus ada magnesium itu sekitaran 0,75 sampai 1,5 kg per pohon per tahun dalam bentuk dolomit. Terus ada kalsium itu sekitaran 1,0 sampai 2,5 kg per pohon per tahun, itu dari dolomit. Dan yang keenam ada suplemen mikronutrien, itu tetap mengikuti hasil dari analisis daun dan dari tanah tersebut. Nah, untuk umur 20 tahun 20 tahun lebih lah, kurang lebih lebih ke atas, itu menjelang replanting. Nah, untuk nitrogennya itu sekitaran 1,5 sampai 2,0 kg per pohon per tahun. Terus ada fosfornya itu sekitaran 0,3 sampai 0,5 per pohon per tahun dalam bentuk TSP. Untuk kaliumnya itu sendiri sekitar 1,0 sampai 3,0 kg per pohon per tahun, itu dalam bentuk MOV. Untuk magnesium sendiri itu 0,5 sampai 1,0 kg per pohon per tahun. Untuk kalsiumnya itu 1,0 sampai 2,0 kg per pohon per tahun. Dan untuk suplemen mikronutriumnya itu aplikasinya dapat dikurangi jika produktivitasnya itu menurun. Nah, untuk pemupukan organik. Nah, untuk pemupukan organiknya itu yang pertama tangkos atau tandan kosong. Nah, tandan kosong ini diaplikasikan di sekitaran pohon sebagai mulsa untuk menambah bahan organik. Umumnya diberikan sekitar 40 sampai 60 ton per hektar per tahun, tergantung hasil produksi dari pabrik dan ketersediaan. Nah, TSP dan MOP adalah jenis pupuk anorganik yang digunakan untuk menyediakan unsur hara penting bagi sebuah tanaman. Nah, berikut beberapa penjelasan akan saya jelasin. Yang pertama ada TSP. TSP ini adalah pupuk yang mengandung unsur fosfor dalam bentuk fosfat dengan
konsentrasi sekitaran 44 sampai 46%. Nah, fosfor ini sangat penting untuk pengembangan sistem perakaran. Nah, pembentukan bunga dan pembentukan buah. TSP biasanya digunakan pada tahap pertumbuhan awal tanaman dan selama masa produksi untuk memperkuat akar dan meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi lainnya. Yang kedua ada MOP. MOP adalah pupuk yang mengandung unsur kalium dalam bentuk kalium klorida atau KCl dengan kandungan kalium sekitaran 60%. Nah, kalium ini membantu tanaman dalam pembentukan buah untuk meningkatkan kualitas dari hasil panen dan memperkuat daya tahan tanaman terhadap penyakit serta kondisi cuaca yang ekstrim. MOP umumnya digunakan pada tanaman menghasilkan atau TM untuk mendukung pertumbuhan dari buah dan meningkatkan kandungan minyak pada tanaman kelapa sawit. Nah, untuk pengendalian gulma. Pengendalian gulma sangat penting untuk mencegah tanaman saingan yang bisa mengambil nutrisi, air, dan cahaya dari kelapa sawit. Nah, gulma juga bisa menjadi sarang bagi hama. Yang pertama ada metode dari pengendalian gulma. Ada metode manual, yaitu dilakukan dengan bentuk penyiangan menggunakan sabit ataupun alat mekanis. Yang kedua ada dengan metode pengendalian gulma secara kimia, yaitu penggunaan herbisida seperti paraquat dan glifoset untuk membunuh gulma di sekitaran tanaman kelapa sawit. Untuk pengendalian gulma secara kimia itu seperti penggunaan herbisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma secara efektif. Nah, terutama di sekitaran piringan pohon, area sekitaran pangkal pohon kelapa sawit. Penggunaan herbisida diukur bersamaan dosis per hektar. Nah, untuk jenis herbisida dan dosisnya itu yang pertama paraquat. Nah, paraquat itu herbisida kontak. Itu fungsinya yaitu untuk membunuh gulma berdaun lebar dan rumput-rumputan secara cepat dengan cara kontak langsung. Nah, untuk aplikasinya itu digunakan 2-3 kali per tahun. Itu tergantung pada tingkat pertumbuhan gulma. Paraquat yang diaplikasikan di sekitaran piringan atau jalur jalan pada tanaman yang berumuran muda dan dewasa. Terus ada glifosat atau herbisida sistemik, yaitu fungsi dari herbisida sistemik yaitu membunuh gulma berdaun lebar dan rumput sehingga ke akar dengan cara sistemik diserap oleh tanaman dan mematikan seluruh bagian. Nah, untuk pengaplikasiannya itu biasanya digunakan 2-3 kali per tahun dan itu tergantung pada kondisi dari gulma. Nah, dosis yang lebih tinggi itu dapat digunakan jika gulma sudah parah. Nah, glifosat efektif dalam membersihkan area sekitar piringan pohon ataupun jalur di antara barisan dari tanaman. Yang ketiga ada metsulfuron metil atau herbisida sistematik selektif, yaitu fungsinya itu sangat efektif terhadap gulma berdaun lebar dan semak, serta beberapa spesies rumput lainnya. Untuk pengaplikasiannya itu biasanya digunakan 1-2 kali per tahun, terutama di area dengan investasi gulma semak dan rerumputan yang lebih kuat. Nah, selanjutnya ada aminoviralit atau herbisida sistemik, yaitu yang fungsinya sebagai
yang itu fungsinya itu sangat efektif untuk mengendalikan gulma keras seperti semak dan perdo yang sulit diberantas oleh herbisida biasa. Untuk pengaplikasiannya itu sendiri digunakan 1-2 kali per tahun pada area dengan investasi gulma semak berat. Untuk frekuensi aplikasi berdasarkan umur tanaman. Nah, pada umur 4-10 tahun awal TM itu herbisida kontaknya itu digunakan untuk membunuh gulma secara cepat pada tahap vegetatif awal. Yaitu yang pertama ada paraquat itu sekitar 20% atau 1,5 sampai 2,5 liter per hektar per aplikasi. Terus yang kedua ada glufosinat amonium yaitu sekitaran 2,0 sampai 3,0 liter per hektar. Untuk herbisida sistemik yaitu digunakan untuk pengendalian gulma yang memiliki akar dalam atau sulit mati dengan herbisida kontak. Nah, glifosat 41% itu sekitaran 2,0 sampai 4,0 per liter itu per hektar per sekali aplikasi. Nah, untuk aplikasi herbisida itu dilakukan sekitaran 2-4 kali per tahun. Itu tergantung pada tingkat pertumbuhan gulma dan intensitas dari investasi gulma yang ada di lahan. Nah, selanjutnya pada umur 10-20 tahun yaitu ada produktivitas maksimal. Nah, herbisida kontak yaitu yang pertama ada paraquat yaitu sekitaran 1,5 sampai 2,0 liter per hektar. Terus yang kedua ada glufosinat amonium yaitu sekitaran 2,0 sampai 3,0 liter per hektar. Untuk herbisida sistemik glifosat yaitu 3,0 hingga 4,5 liter per hektar, itu tergantung pada kondisi gulma. Nah, penggunaan herbisida kimia itu harus disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan gulma pada umur ini. Nah, gulma itu cenderung lebih mudah dikendalikan dikarenakan kanopi dari pohon kelapa sawit ini mulai lebih rapat dan mengurangi cahaya yang sampai ke tanah sehingga menghambat pertumbuhan dari gulma. Selanjutnya pada umur 20 ke atas. Pada umur 20 tahun ke atas yaitu menjelang replanting. Nah, pada masa 20 tahun ke atas ini itu penggunaan herbisida kontak itu ya paraquat itu sekitaran 1,0 sampai 2,0 liter per hektar. Ada glufosinatnya glufosinat amonium itu sekitaran 1,5 sampai 2,5 liter per hektar. Untuk herbisida sistemik yaitu glifosat yaitu sekitaran 2,0 sampai 3,5 liter per hektar, itu tergantung pada kondisi gulma dan jenis lainnya. Nah, pada penutup tanah atau cover crops atau legum penutup tanah LCC seperti mucuna, Bractita sering digunakan untuk menekan pertumbuhan gulma sekaligus memperbaiki kesuburan dari tanah itu melalui penambahan dari nitrogen. Nah, pada proses pemangkasan daun. pada proses pemangkasan daun dilakukan untuk memudahkan pemanen dan menjaga tanaman agar tetap produktif. Nah, yang pertama ada frekuensi dari pemangkasan. Nah, biasanya itu dilakukan sekitar 2-3 kali per tahun tergantung dari jumlah daun yang mati ataupun daun yang rusak.
Untuk metode dari pemangkasan itu sendiri yaitu daun dipangkas menggunakan egrek ataupun alat pemotong dari daun yang khusus. Nah, daun yang sudah mati dan kering diletakkan di sekitaran pangkal pohon untuk mempermudah kelembapan dari tanah. Nah, manfaat dari pemangkasan ini yang pertama yaitu mempermudah pemanen. Nah, daun yang terlalu banyak ataupun terlalu panjang dapat menghalangi akses dari tandan buah segar itu sendiri. Terus yang kedua yaitu mengurangi hama. Nah, daun yang mati dan kering dapat menjadi sarang dari hama. Terus yang ketiga yaitu menjaga produktivitas dari pohon. Nah, daun yang tua tidak lagi berefektif dalam fotosintesis dan perlu untuk dipangkas untuk memberikan ruang bagi pertumbuhan daun muda yang lebih produktif. Untuk metode dari pemangkasan itu sendiri yaitu yang pertama, daun yang dipangkas adalah 2-3 pelepah. Itu terdiri setiap kali pemanen ataupun sesuai dengan kebutuhan. Terus daun yang dipangkas kemudian disusun rapi dan dibariskan antara pohon dan itu berfungsi sebagai mulsa alami dan mencegah dari erosi tanah. Untuk dalam pengendalian hama dan penyakitnya itu, hama dan penyakit bisa sangat merugikan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, adapun pengendalian yang dapat dilakukan dengan pendekatan terpadu atau integrated pest management. Yang pertama yaitu ada hama utama. Hama utamanya itu contohnya seperti ada ulat kantong atau Metysa plana. Nah, ulat kantong ini adalah hama yang memakan daun dari tanaman kelapa sawit dan mengurangi kemampuan dari fotosintesis itu sendiri dan dapat mengurangi produksi ataupun menurunkan produksi. Nah, ulat ini juga bisa ditemukan pada daun muda di puncak dari tanaman. Nah, untuk pengendaliannya itu sendiri yaitu ada pengendalian secara biologis. Itu penggunaan musuh alamin seperti parasitoid, Matauria salebrosa dan predator Sicanus dichotomus untuk mengurangi populasi dari ulat kantong. Nah, terus ada yang namanya dari pengendalian kimia. Nah, dari pengendalian kimia ini yaitu dapat diaplikasikan insektisida seperti deltaterin ataupun sipermeterin ataupun penyemprotan yang dilakukan pada saat investasi dari ulat kantong yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya ada pengendalian terpadu. Nah, pengendalian terpadu ini adalah pemantauan berkala ataupun monitoring terhadap populasi dari ulat kantong dan penggunaan insektisida hanya jika diperlukan. Nah, selain itu juga konservasi musuh alami di perkebunan juga penting untuk menjaga dari keseimbangan ekosistem. Selanjutnya ada pengendali ada hama kumbang tanduk. Nah, kumbang tanduk ini merusak pucuk dari tanaman kelapa sawit yang muda dengan menggerek bagian dalam batang yang dapat menghambat pertumbuhan ataupun bahkan mematikan tanaman tersebut. Nah, untuk pengendaliannya itu sendiri ada pengendalian secara biologis yaitu penggunaan agen biokontrol seperti jamur, entomopatogen, metarhizium, anisopliae yang efektif dan menyerang kumbang tanduk. Terus ada pengendalian secara kultural yaitu pengelolaan bahan organik ataupun sisa-sisa kayu bekas replanting yang menjadi tempat perkembangbiakan kumbang. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, dalam pengelolaan tumpukan batang kelapa sawit secara tepat dapat mengurangi potensi perkembangbiakan dari kumbang. Selanjutnya ada pengendalian secara kimia yaitu insektisida berbasis karbofuran ataupun sipermetrin dapat digunakan terutama pada saat serangan kumbang terlihat signifikan. Selanjutnya ada hama tikus. Nah, tikus ini sering menyerang
buah kelapa sawit, terutama pada tahap matang, yang mengakibatkan kerusakan langsung pada proses produksi. Pada produksi. Nah, untuk pengendaliannya itu ada pengendalian secara biologis. Nah, secara biologis itu penggunaan burung hantu seperti predator alami untuk mengendalikan populasi dari tikus. Nah, burung hantu ini sangat efektif dalam mengurangi jumlah tikus di perkebunan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada pengendalian secara mekanis. Nah, pengendalian secara mekanis ini yaitu penggunaan perangkap tikus seperti perangkap mekanisme ataupun lem tikus di sekitaran area tanaman. Untuk pengendalian secara kimia yaitu ada rodentisida seperti warfarin ataupun bodivacoum dapat digunakan dalam keadaan darurat, namun harus dipantau secara ketat untuk menghindari dampak negatif dari hewan liar lainnya. Nah, untuk penyakit utamanya yaitu ada penyakit utama yang namanya busuk dari pangkal batang. Nah, ataupun Ganoderma. Nah, Ganoderma ini adalah penyakit jamur yang dapat menyebabkan busuk pada pangkal batang kelapa sawit. Nah, yang dapat menyebabkan kematian tanaman. Penyakit ini menyebar melalui tanah dan material tanaman yang terinfeksi. Nah, untuk pengendaliannya yaitu ada pengendalian secara kultural. Nah, pengendalian secara kultural ini yaitu seperti sanitasi kebun dengan membersihkan sisa-sisa batang ataupun tanaman yang mati yang terinfeksi Ganoderma. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran jamur melalui kontak fisik dengan tanaman sehat. Terus ada pengendalian secara kimia. Nah, pengendalian secara kimia ini adalah penggunaan fungisida seperti hexaconazole atau Trichoderma harzianum. Nah, dapat diaplikasikan sebagai upaya pengendalian. Namun hasilnya terbatas jika infeksi sudah parah. Nah, Trichoderma ini adalah agen hayati yang bekerja sebagai antagonis terhadap jamur Ganoderma dan itu dapat membantu dalam mencegah penyebarannya. Terus ada pengendalian secara biologis. Nah, pengendalian secara biologis ini adalah aplikasi jamur antagonis Trichoderma pada akar tanaman dan itu dapat mencegah perkembangan Ganoderma. Nah, penanaman bibit yang tahan terhadap Ganoderma itu juga dianjurkan pada area yang sudah terinfeksi berat. Selanjutnya ada pengendalian pengolahan terpadu. Nah, pengendalian terpadu ini adalah pengawasan ketat melalui inspeksi rutin terhadap tanaman, terutama pada tanaman yang sudah berumur 10 tahun ke atas. Pemotongan dan pembakaran tanaman yang terinfeksi berat bisa menjadi tindakan terakhir untuk menghentikan penyebaran dari penyakit. Nah, adapun pengendalian terpadu hama penyakit atau PHT. Nah, pengendalian terpadu ini adalah pengendalian yang melibatkan kombinasi metode pengendalian biologis, kultural, dan kimia untuk menekan populasi hama dan perkembangan dari penyakit dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, monitoring rutin terhadap hama dan penyakit itu di perkebunan serta penerapan strategi pengembangan yang berkelanjutan akan menghasilkan dan memberikan hasil yang lebih optimal. Selanjutnya ada pengelolaan air dan drainase. Nah, pada pengelolaan air dan drainase pada kelapa sawit itu terutama pada masa tanaman menghasilkan atau TM. Nah, pada saat itu penting untuk menjaga keseimbangan air yang sangat optimal. Nah, karena baik kekurangan maupun kelebihan air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas dari tanaman. Nah, berikut adalah penjelasan tentang beberapa yang terkait dengan frekuensi, metode, dan jumlah air yang dibutuhkan serta pengelolaan drainase pada pemeliharaan tanaman menghasilkan ataupun TM. Yang pertama ada pengelolaan air. Nah, kelapa sawit ini memerlukan curah hujan yang optimal antara 1.800 hingga 2.500 mm per tahun yang terdistribusikan secara merata. Nah, pada kondisi ini juga di mana curah hujan itu tidak mencukupi seperti di musim kemarau. Nah, irigasi itu harus dilakukan untuk menjaga produktivitas dari tanaman tersebut.
Nah, untuk irigasi pada musim kemarau, yaitu yang pertama kebutuhan air per tanaman. Nah, tanaman kelapa sawit ini memerlukan sekitaran 130 sampai 150 liter air per hari per pohon dan pada musim kemarau. Nah, dengan asumsi musim kemarau berlangsung selama 3 sampai 4 bulan, itu sekitaran 120 hari. Nah, total air yang dibutuhkan per pohon adalah sekitaran 15.600 sampai 18.000 liter per tahun. Selanjutnya ada sistem irigasi yang digunakan. Untuk sistem irigasi yang digunakan adalah irigasi tetes atau drip irrigation. Nah, efisien karena air diberikan langsung ke akar tanaman dalam jumlah kecil tetapi terus-menerus. Nah, irigasi ini meminimalkan pemborosan air terutama di lahan yang kering. Untuk frekuensinya itu sendiri yaitu dijalankan setiap hari selama musim kemarau. Nah, selanjutnya ada irigasi sprinkler atau sprinkler irrigation. Nah, air yang disemprotkan dalam bentuk tetesan kecil ke area sekitaran tanaman, itu menirukan hujan. Untuk frekuensinya itu sendiri yaitu bergantung pada kekeringan ataupun irigasi sprinkler dilakukan 1 sampai 2 kali dalam per minggu. Dengan total air yang diberikan per aplikasi itu adalah sekitaran 3.000 sampai 4.000 liter per hektar. Nah, untuk frekuensi irigasi berdasarkan kondisi tanah. Nah, untuk lahan yang kering ataupun berpasir, irigasi ini diperlukan lebih sering dengan frekuensi 2 sampai 3 kali seminggu ataupun bahkan lebih. Untuk lahan yang gambut, lahan ini memiliki daya simpan air yang lebih tinggi sehingga irigasi mungkin hanya diperlukan 1 sampai 2 kali per minggu selama musim kemarau. Terus ada pengelolaan drainase. Nah, untuk pengelolaan drainase ini yang baik untuk mencegah genangan air yang bisa menyebabkan kondisi anaerob atau kekurangan oksigen pada akar yang menghambat pertumbuhan dari tanaman dan memicu serangan penyakit dari seperti Ganoderma. Nah, untuk sistem drainase di lahan gambut itu sendiri yaitu kedalaman dan lebar dari saluran, yaitu dilihat di lahan yang gambut. Saluran drainase harus dibuat dengan kedalaman 8 sampai 100 cm dan lebar sekitaran 50 sampai 60 cm. Dengan kedalaman ini cukup untuk memastikan bahwa air yang lebih cepat dialirkan dari permukaan tanah. Untuk lahannya itu sendiri yang non gambut yaitu kedalaman saluran drainase ini bisa lebih dangkal sekitaran 50 sampai 80 cm tergantung dari kondisi tanahnya. Untuk jaraknya itu yaitu sekitaran 30 sampai 50 meter, itu tergantung pada topografi dan tekstur dari tanahnya. Nah, untuk pengelolaan airnya itu di lahan yang berbukit untuk pembuatan terasering yaitu pada lahan yang miring. Terus untuk saluran konturnya itu saluran drainase itu dibuat sejajar dengan kontur lahan untuk mengurangi kecepatan aliran air dan mencegah erosi. Untuk penggunaan kolam penampungan yaitu penampungan air hujan, itu di beberapa perkebunan kolam yang dibangun untuk menampung air dan dapat digunakan untuk selama musim kemarau. Untuk kapasitas penampungannya itu sekitaran 10.000 sampai 20.000 meter per kubik per hektar, itu tergantung dari kebutuhan irigasi dari kebun tersebut. Nah, untuk proses pemanenan dari kelapa sawit ini yaitu memerlukan teknik yang baik untuk memastikan hasil dari buah yang optimal dan mencegah dari kerusakan pada pohon tersebut. Untuk kriteria dari kematangan buah ini yaitu TBS itu harus dipanen pada saat buah sudah matang sempurna untuk mendapatkan hasil minyak yang maksimal. Adapun indikasi dari kematangannya itu yaitu buahnya itu berubah menjadi merah orange atau terang. Itu sekitaran 5 sampai 10% itu berondolannya itu sudah jatuh di sekitaran tandan. Untuk kualitas buahnya itu dilihat jika panen itu terlalu awal, kandungan minyaknya itu belum maksimal, jika terlambat panen dan kandungan asam lemaknya itu meningkat sehingga menurunkan kualitas minyak. Terus asam lemak bebas itu adalah komponen yang terbentuk dari akibat
pecahan lemak ataupun minyak yang menjadi gliserol dan asam lemak. Selanjutnya ada faktor-faktor yang meningkatkan asam lemak bebas, yaitu buah kelapa sawit yang terlambat dipanen, terus penanganan yang buruk selama pengangkutan, terus suhu dan kelembapan yang tinggi selama penyimpanan. Terus ada cara mengidentifikasi buah yang matang, yaitu pemeriksaan visual oleh pemanenan di lapangan. Pemanenan terlatih agar mengamati tandan dan memutuskan waktu yang tepat untuk memotong tandan yang buah segar. Terus ada sistem produktivitas dan replanting. Setelah mencapai usia 25 sampai 30 tahun, produktivitas tanaman kelapa sawit akan menurun. Dan harus dilakukan replanting, yaitu dengan cara pembongkaran tanaman pohon lama, itu menggunakan alat berat untuk mencabut pohon tua dan menghancurkan kayu bebas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang pemeliharaan tanaman menghasilkan ataupun pemeliharaan TM. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.